Jempol ya. Recording in progress. Oke, baik Bapak sekalian. Topik kita judulnya adalah handling stress and anger. Malam hari ini saya nggak sendirian, saya nanti akan dibantu oleh Anderson. Ya, nanti dia perkenalkan dirinya sendiri. Nanti bagian awal Anderson yang bawakan, nanti sisanya saya yang bawakan ya. Nah, Bapak Ibu sedikit perkenalan buat Anda yang baru pertama kali join dan baru kenal kami. Nama saya Freddy Leong. Saya adalah Family Business Transformation Coach, Strategic Business Coach, ya juga membantu perusahaan untuk meningkatkan performance jadi performance coach dan juga life coach. Ya, salah satu spesialis saya adalah bagaimana membantu orang mengubah mindsetnya. Ya, saya punya certified master coach. Nah, ini saya banyak belajar tentang mindset dan bagaimana cara mengubah mindset ya terutama di perusahaan kita ya. Saya juga menulis buku ya terbitan Gramedia Success at Work dan Morning Briefing at Work. Dan ini ternyata masih dijual di Tokopedia. Jadi Bapak Ibu bisa buka di Tokopedia kalau mau dapatkan buku saya ini ya. Oke, langsung aja Anderson boleh perkenalkan diri dulu, silakan. Ya, oke. Selamat malam Bapak Ibu ya. Ya, saya perkenalkan dulu. Nama saya Anderson Joshua. Saya adalah lulusan dari UPH ya, Universitas Pelita Harapan di bidang psikologi. Ya, dan saya juga ada ambil beberapa sertifikat ya Bapak Ibu. Jadi seperti contohnya ada Human Capital Management, kemudian ada sertifikat tentang Leadership System Implementation, ada juga tentang Life Coach yang saya ambil dari Amerika ya sekitar 2 tahun yang lalu. Kemudian ada Certified Professional Coach yang saya ambil di Indonesia gitu ya. Kemudian saya adalah member dari Fredway Coaching dan Consulting. Saya juga adalah spesialis di bagian behavioral dan potential assessment. Karena saya juga spesialis di bidang millennial dan youth potential coaching. Jadi kalau misalkan dari Bapak Ibu ada mungkin anak-anaknya yang masih generasi milenial atau generasi Gen Z yang mungkin Bapak Ibu pikir sepertinya butuh untuk di coaching one on one, boleh di refer ke saya gitu ya Bapak Ibu. Oke, sekian dari saya kembalikan lagi ke Pak Freddy. Ya, dan saya juga invite buat Anda untuk join kami punya social media channel, YouTube, Facebook, Instagram maupun TikTok. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa ketika Anda join, Anda bisa tahu jadwal-jadwal free webinar kami apa, topiknya apa, dan di TikTok juga kita banyak sekali video-video pendek durasi 2 menit sampai 5 menit Bapak Ibu yang Anda bisa pakai untuk in-house training Anda, untuk membuka meeting, ya, untuk membrainwash timnya Anda, ya. Itu Anda bisa lihat dari TikTok ya. Oke, malam hari ini kita punya topik sekali lagi. Ya, kalau Anda lihat judulnya adalah handling stress dan anger. Jadi nanti di awal kita akan belajar Bapak Ibu, apa sih pemicu marah dan stres. Lalu kita belajar sebentar tentang otak kita. Ya, otak kita tuh ada beberapa bagian Bapak Ibu. Nah, dengan Anda memahami tentang otak, struktur otak, Anda jadi mengerti. Ya, sebetulnya stres dan anger ini kita bisa minimalisir. Lalu nanti saya akan sharing tentang four central power. Apakah itu? Nah, Bapak Ibu stay tune, tetap ikuti ya. Dan yang terakhir adalah 5 tips bagaimana kelola marah dan stres. Ya, nomor 1 dan nomor 2 nanti akan dibawakan oleh Anderson, nomor 3 dengan nomor 4 saya yang membawakan. Ya, kita akan masuk ke yang nomor 1 dulu ya. Silakan Anderson. Ya, oke. Terima kasih Pak Freddy. Ya, Bapak Ibu, malam ini jadi bagian saya adalah saya akan membagikan tentang ada 3 pemicu untuk seseorang itu bisa marah atau seseorang bisa stres gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi pemicu yang pertama itu adalah kalau kita tuh menyalahkan pihak luar ya. Jadi di sini maksudnya seperti apa sih? Jadi pikiran kita pasti kan akan mempengaruhi tindakan dan perkataan kita atau dari verbalnya kita gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau dari menyalahkan pihak luar itu Bapak Ibu, jadi misalkan ketika seseorang itu merasa kalau faktor eksternal atau orang lain atau barang situasi yang di luar itu bertanggung jawab terhadap masalah yang dihadapi oleh kita gitu. Nah, hal ini bisa membuat kita tuh merasa tidak memiliki kendali akan situasi tersebut. Nah, perasaan kehilangan kendali ini Bapak Ibu yang bisa meningkatkan
tingkat stres dan kecemasannya kita atau tingkat kemarahannya kita, Bapak Ibu ya. Jadi kita lebih bisa kehilangan kendali atau kehilangan kontrol diri ya. Oke, kita Jadi next ya. nomor satu ini artinya orang punya mindset. Ya, orang banyak para profesional punya mindset ya yang bikin stres adalah orang lain. Yang bikin stres situasinya. Jadi menyalahkan pihak luar ya. Begitu ya Anderson ya. Yes, betul. Oke, nah saya coba kasih satu contoh nih Bapak Ibu. Saya ingin Anda berpartisipasi ya. Ya, yang poin nomor satu nih yang tadi Anderson katakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah gambar. Ada seseorang punya gigi berlubang. Kalau minum air es, dia cenut-cenut tuh gigi. Tapi kalau nggak minum air es, nggak cenut-cenut. Nah, Anda coba ketik di chat ya. Menurut Anda, yang membuat giginya cenut-cenut adalah air es atau gigi berlubang? Akar masalahnya di air es atau gigi berlubang? Coba Bapak Ibu ketik di chat. Ya, ini adalah bicara cara kita berpikir. Ya, yang membuat orang itu cenut-cenut, gigi berlubang atau air esnya. Oke, apa nih jawabannya Anderson nih? Kebanyakan nih. Ya, kebanyakan gigi berlubang Oke, jawabannya. jawabannya benar sekali. Akar masalahnya adalah di gigi berlubang ya. Jadi tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang membuat ya ada orang yang mengatakan yang bikin saya sakit dan cenut-cenut itu air es loh. Nah, ini sama ya tadi seperti yang poin nomor satu. Banyak orang menyalahkan kondisi di luar yang membuat saya marah dan stres. Padahal yang membuat dia marah dan stres adalah cara berpikirnya yang salah. Ya, jadi pikiran itu adalah seperti gigi berlubang. Ya, air es itu adalah orang tertentu, barang tertentu, situasi tertentu. Ketika ada pemicunya, ya, ketika cara kita berpikirnya salah, maka tindakan kita pun akan salah. Ini adalah yang basic yang Anda perlu pahami kaitan dengan mengelola stres dan amarah. Ya, jadi jangan punya mindset yang salah ini. Nanti saya akan ulangi lagi di bagian saya. Ya, silakan lanjutkan Anderson yang nomor dua. Ya, oke ya, Bapak Ibu kita lanjut di nomor kedua. Nah, pemicu yang kedua itu adalah jarang mengucap syukur. Oke ya, di sini dari Bapak Ibu siapa yang hari-hari ini tuh sering kurang bersyukur? Ya, boleh angkat tangan ya. Tapi angkat tangan dalam hati aja gitu Bapak Ibu ya. Ya, angkat tangan dalam hati aja kita introspeksi diri Bapak Ibu. Ya. Nah, kurangnya atau jarang mengucap syukur ini ya Bapak Ibu sudah banyak penelitian yang saya lihat ya, saya baca juga di jurnal-jurnal bahwa menghargai hal-hal positif dalam hidup kita dan merasa bersyukur akan hal itu telah terbuktikan atau telah dibuktikan sama para peneliti tersebut, itu bisa meningkatkan kesejahteraan mental seseorang atau kesejahteraan mentalnya kita dengan segampang kita bersyukur Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur sama Tuhan kalau hari ini, oh hari ini saya sudah bisa makan, saya hari ini bisa tidur dengan enak, saya hari ini bisa melakukan aktivitas saya hari ini bisa kerja. Nah, itu kan rasa rasa syukur itu kan harus kita ungkapkan Bapak Ibu. Ya. Kalau memang yang hari-hari ini memang kita merasa kok kalau memang hal-hal itu ya menjadi kebiasaan ya Bapak Ibu ya. Menjadi terbiasa, menjadi hal yang biasa sekali. Kita makan, kita pergi ke kantor, naik mobil, naik motor. Tapi hal-hal tersebut kita harus ucapkan atau kita lontarkan kepada Tuhan. Ya. Nah, kemudian ketika seseorang ini mereka itu jarang merasa bersyukur ya. Nah, mereka pasti akan mengalami tingkat stres dan kecemasan yang lebih tinggi juga, Bapak Ibu. Karena mereka banyak tertekan sama dari lingkungannya dia, di kantornya, dimarahin sama bos. Dia akan fokusnya kepada tingkat stresornya itu atau kepada pemicu stresnya itu. Ya, maka dia akan menjadi gampang marah. Ketika dia pulang ke rumah, dia mungkin sama istri, sama suami, gampang marah, gampang cembetut gitu ya. Gampang mukanya ditekuk terus gitu. Ya, itulah
efeknya kalau misalkan orang-orang tuh jarang bersyukur atau eh, nggak pernah bersyukur Bapak Ibu ya. Nah, boleh untuk kita lanjut atau dari Pak Freddy mau ada tambahkan? Ya, saya mau ajak Bapak Ibu sedikit eksperimen ya. Coba sekarang Anda tutup mata, Bapak Ibu semua tutup mata. Ya, saya nggak tahu Anda tutup mata nggak, tapi saya mau ajak Anda eksperimen. Saya ingin Anda mengucap syukur dalam hati Anda 3 hal yang Anda alami hari ini. Tutup mata, Anda berpikir, ya berkata-kata 3 hal yang Anda mau mengucap syukur kepada Tuhan, apapun yang Anda alami hari ini. Yuk, saya kasih waktu setengah menit. Minimal mengucap syukur Anda bangun pagi tadi sehat. Saya datang ke kantor. 3 hal Anda mengucap syukur apa yang Anda alami hari ini. Oke, udah. Ketik di chat. Apa perasaannya Anda ketika Anda berpikir mengucap syukur ya tentang hal-hal tertentu dalam hidup Anda? Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda pikirkan? Coba Anda boleh ketik. Bapak Ibu ketik di chat. Apa yang terjadi ketika Anda mengucap syukur di dalam pikiran Anda? Ya, coba Anderson bisa bacain nih. Ini menarik ini jawabannya. Ya, jadi tenang, 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 menjadi orang yang penuh berkah, lebih puas, Hmm. lebih tenang, lebih bahagia, Hmm. lebih lega. Ternyata saya Hmm. tuh seberuntung ini. Ya, ada rasa Hmm. bangga juga dalam dirinya. Hmm. Ternyata saya tuh tidak sendiri loh. Beban terasa lepas, tubuh menjadi berasa lebih sehat. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu, Anda lihat ya, pikiran itu sangat magical. Ketika Anda masukin sesuatu yang baik, yang positif, terutama mengucap syukur, maka yang terjadi emosinya kita tuh jadi tenang, sukacita. Nah, ini eksperimen kecil ya Bapak Ibu sekalian. Nah, seringkali hal ini kita lupa ya. Kalau Anda ngingetin baru kita ingat. Ya, ini pemicu yang kedua ya. Silakan pemicu yang ketiga sekarang. Oke, pemicu ketiga Bapak Ibu ya. Jadi tidak melihat dari sudut pandang orang lain. Ya. Jadi hanya melihat dari sudut pandangnya kita sendiri saja. Atau dari diri sendiri, asumsi diri sendiri, atau perspektif dari diri sendiri saja. Ya. Kalau kita melihat dari diri sendiri memang nggak salah Bapak Ibu ya. Cuma dalam konteks ini kita tuh tidak memperdulikan sudut pandang dari orang lain. Jadi kita seperti egois Bapak Ibu. Ya. Nah, ketika kita memakai asumsi kita, pasti kan akan terjadi satu kesalahpahaman atau satu misunderstanding. Ya. Nah, ketika kita tidak memperhatikan sudut pandang orang lain, nah kita pasti akan cenderung lebih merasa kurang empati atau kurang memiliki rasa simpati kepada orang lain. Dan juga mungkin kita juga akan salah menafsirkan motivasi atau niat dari orang lain. Ya sebenarnya baik ke kita, tapi kita tafsirkan, kita artikan sebagai hal yang negatif. Ya. Nah, hal ini Bapak Ibu bisa menyebabkan dari kesalahpahaman tersebut ada konflik yang muncul. Ya, dan konflik yang muncul ini pasti akan menyebabkan kita tuh bisa lebih stres dan kita gampang untuk marah juga karena konflik tersebut. Ya, oke, Nah, ini ya, ya. Ya, ini salah satu pemicu yang ketiga. Kita selalu pakai sudut pandang kita. Kita tidak mencoba pahami sudut pandang orang lain. Bapak Ibu, saya bertahun-tahun ya. Saya nggak tahu Anda pernah alami nggak. Kalau Anda pernah alami, nanti ketik di chat ya. Saya minta Anda ketik di chat. Saya bertahun-tahun Bapak itu sangat jengkel ya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang yang minta-minta atau di pinggir jalan Bapak Ibu sekalian ada Mister Cepek ya yang minta duit ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya mengubah coba cara berpikirnya. Ya, mereka itu ya minta-minta,
atau si Bapak Pak Ogah itu, mereka tuh sebenarnya lagi kerja loh. Mereka punya anak di rumah yang perlu dikasih makan loh. Ya, mereka punya keluarga, mungkin punya orang tua yang perlu, yang sakit, yang sedang butuh uang loh. Apa salahnya sih kasih 500 perak? Nah, dengan mengubah sudut pandang, maka stres kita, jengkelnya kita bisa turun. Nah, seringkali kita pakai cara berpikir kita. Bahkan kita over ekspektasi terhadap orang lain, di mana nggak bisa dicapai. Akhirnya kita stres sendiri. Ya, oke, saya balikin lagi kepada Anderson ya. Jadi ada 3 hal yang menjadi pemicu utama dalam marah dan stres ya. Yuk. Ya, oke, baru kali ini kita akan masuk ke pembahasan tentang bagian dari otak. Ya, nah kalau misalkan Bapak Ibu bisa lihat dari gambar, kita ada namanya neocortex, ada namanya limbic brain, dan ada yang namanya reptilian brain. Ya, jadi apa nih istilah-istilah ini seperti apa? Nah, mungkin saya akan coba jelaskan secara singkat ya Bapak Ibu ya. Jadi neocortex itu adalah bagian dari prefrontal cortex ya. Nah, kalau kita bicara bagian atau struktur dari otak manusia, itu ada 3 bagian yang penting Bapak Ibu. Ya, bagian yang pertama adalah prefrontal cortex itu, kemudian ada limbic brain dan reptilian brain ini. Nah, ketiga istilah ini adalah istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana otak manusia itu berfungsi untuk mengatur emosi, ya, emosi senang, sedih, marah, stres atau apa, bahagia dan emosi-emosi yang lain ya. Itu ada juga, kita juga bisa memakai apa, aspek-aspek perilaku juga. Itu diatur oleh otak kita ya. Nah, yang pertama nih, yang bagian pertama dalam yang neocortex ya, atau mungkin bagian dari prefrontal cortex itu. Ya, jadi prefrontal cortex itu adalah bagian otak manusia yang paling berkembang ya. Nah, ini terletak di bagian depan otak kita, atau bisa kita ibaratkan di bagian jidat kita ya, di sini Bapak Ibu. Bagian jidat ini adalah tempatnya prefrontal cortex ya. Kemudian prefrontal cortex ini mereka tuh memiliki peran yang sangat penting ya dalam kita mengontrol impulsnya kita, mengontrol kita mengambil satu keputusan, dalam penilaian sosial juga ketika kita lagi sama lingkungan sekitar kita, dan juga tentang planning tentang kita ketika merencanakan sesuatu ya. Nah, prefrontal cortex ini mereka tuh terlibat dalam proses kognitif ya pastinya lebih tinggi ya, karena dia bagian yang sering berkembangnya, terus berkembang ya, termasuk ya pengaturan dari emosi tersebut atau perilaku yang adaptif, perilaku dari kita atau behavior kita yang adaptif. Nah, perilaku yang adaptif pastikan secara terus menerus kita pakai ya Bapak Ibu. Jadi nggak berhenti sampai saat ini, kita akan terus pakai, kita adaptasi perilaku kita sampai seterusnya ya. Nah, kemudian bagian yang kedua ada namanya limbic brain atau otak limbik ya. Nah, otak limbik ini mereka tuh lebih canggih secara evolusi ya, kalau dibanding yang otak reptil ya. Nah, otak reptil nanti saya akan coba jelaskan ya. Nah, otak limbik ini mereka tuh terletak di atas eh, atau di atasnya si hierarki otaknya tersebut ya. Kemudian dia tuh terdiri dari berbagai struktur atau berbagai bagian juga ya dari otak limbik ini. Jadi seperti amigdala, hipotalamus dan hipokampus ya. Ini memang istilah-istilah secara psikologis ya Bapak Ibu ya. Jadi yang mungkin Bapak Ibu bisa ingat ya tentang amigdala. Nah, amigdala ini memang dia yang sangat memakan tentang emosi seseorang. Dia berperan penting untuk mengatur emosi seseorang. Ini yang di amigdala ya. Nah, kemudian amigdala juga berespon terhadap stimulus-stimulus yang di luar, stimulus eksternal. Ya, termasuk respon terhadap ancaman yang pasti memicu emosi kita seperti ketakutan atau kekhawatiran, ya, atau kemarahan juga, ya. Nah, kemudian bagian ketiga itu adalah namanya reptilian brain. Nah, reptilian brain apa sih? Otak reptil. Jadi sebenarnya kita ini manusia atau reptil gitu ya.
Nah, ini hanya sebuah istilah ya Bapak Ibu ya, reptilian brain. Ya, jadi bagian ini itu merujuk kepada struktur otak. Nah, ini tapi dia paling tua dalam sebuah evolusi dalam otak manusia gitu ya. Nah, dia fungsinya adalah mengatur fungsi dasar seperti pernapasan kita, detak jantungnya kita, respon kita secara insting, respon otomatis kita tuh diatur oleh si reptilian brain ini untuk kelangsungan hidup atau untuk survival ya. Oke, dari saya mungkin itu tentang penjelasan 3 bagian dan mungkin dari Pak Freddy mungkin ada mau tambahkan. Mic-nya Pak Freddy belum dinyalakan. Baik, kita seringkali mendengar ada yang namanya pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Nah, kalau pakai struktur otak yang tadi sudah dijelaskan, pikiran sadar tuh di neokortex. Neokortex. Seringkali disebutnya prefrontal cortex. Pikiran bawah sadar itu ada limbic brain dan ada reptilian brain. Nah, Bapak Ibu, limbic brain ini adalah pusat memori-memori kita. Pengalaman masa lalu Anda, trauma-trauma masa lalu Anda, ya, maupun pengalaman manisnya Anda, itu semua tersimpan di dalam limbic brain yang mengatur emosi kita secara otomatis. Nah, Bapak Ibu dengerin baik-baik ya, ini bad news-nya nih. Nah, Bapak Ibu sekalian, neokortex ternyata pengaruhnya itu cuma 12%. 88% tindakan-tindakan kita dipengaruhi oleh limbik dan reptilian. Itu yang pikiran bawah sadar tuh. Makanya saudara kelihatan deh ya, kenapa ada orang pemarah? Kenapa ada orang yang lagi ngalami situasi yang sama, yang satu bisa tenang, yang satu bisa panik. Kenapa ada orang ngalami situasi yang sama, yang satu itu bisa bijaksana, yang satu itu nyerocos marah-marah melulu. Ini semua tergantung limbik brain-nya Anda itu isinya apa. Pengalaman-pengalaman apa yang Anda dapatkan di masa lalu Anda, terutama di masa kecil dan remaja. Ada orang yang mengalami kepahitan, trauma, perceraian dari orang tua, ya sehingga terluka, Bapak Ibu sekalian, itu disimpan semua di limbik brain. Jadi ketika nanti dia dewasa kerja, pada waktu ada pemicu-pemicu tertentu, responnya akan berbeda dengan orang yang nggak pernah punya trauma itu. Nah, coba kabar baiknya, kita ini punya neokortex. Neokortex inilah yang menjadi pengendali kalau limbik brain-nya ini negative thinking-nya muncul. Pikiran nggak warasnya nih muncul nih Bapak Ibu. Neokortex ini yang mengendalikan. Ya, jadi Tuhan ngasih kita neokortex, dialah yang menjadi konduktornya, controllernya kalau ada pikiran negatif. Ya, kalau mau pakai bahasa lebih sederhana Bapak Ibu, kita punya pikiran sadar loh. Kita punya pikiran sadar untuk mengendalikan pikiran bawah sadar yang tidak kondusif. Kita punya pikiran sadar untuk mengontrol pikiran-pikiran negatif yang muncul. Nah, cuma celakanya orang yang terampil pakai neokortex, yang terbiasa terlatih menggunakan neokortex untuk mengendalikan pikiran negatif itu tidak banyak. Ya, kebanyakan dari kita mengizinkan pikiran masa lalu kita yang negatif-negatif itu bekerja seliar-liarnya. Makanya kelihatan Bapak Ibu, yang pemarah, stres yang dimunculkan atau stres yang disimpan Bapak Ibu sekalian, itu dia izinkan limbik brain-nya bekerja merajalela. Neokorteksnya nggak dipakai. Ya, neokorteks itu adalah pikiran sadar yang memerintahkan pikir bawah sadar, pikiran negatif dengan mengatakan stop it, berhenti. Ya, alihkan pikiran negatif kita menuju ke pikiran positif. Nah, yang terbiasa terlatih menggunakan neokortex menurut sebuah survei, ya ini survei ini dilakukan oleh Dr. Caroline Leaf. Dia seorang PhD tentang otak dan cara berpikir. Dia melakukan penelitian Bapak Ibu, dan penelitian dia mengatakan hanya 5% populasi manusia
yang terbiasa dan terlatih menggunakan neocortex. Amazing ya. Makanya serial topik malam hari ini saya sebut dengan pakai otaknya yuk. Banyak orang tidak pakai otaknya. Dalam arti tidak menggunakan neokorteksnya. Tidak menggunakan pikiran sadarnya untuk mengendalikan pikiran negatifnya. Dan pikiran negatifnya diumbar-umbar Bapak Ibu sekalian. Sehingga emosinya, aduh nggak karu-karuan. Akhirnya larinya kepada apa? Kecemasan, overthinking, overanalyzing. Ya apalagi Bapak Ibu sekalian, berbagai over-over. Susah tidur, segala macam. Nah, salah satu ya Bapak Ibu sekalian, Anda pasti pernah mendengar meditasi ya Bapak Ibu ya. Atau cara berpikir mindfulness. Ada satu teknik yang namanya mindfulness. Itu adalah salah satu teknik bagaimana kita menggunakan neocortex untuk mengendalikan pikiran-pikiran yang salah di dalam kita punya limbic brain. Ya, jadi saya tanya kembali kepada Anda. Anda terlatih nggak menggunakan neocortex? Atau Anda gampang tersulut oleh emosi? Atau Anda orang yang tipikal izinkan limbic brain ini merajalela, termasuk reptilian brain. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pemahaman yang paling inti kalau kita mau mengerti tentang anger dan stres. Kita nggak bisa hindari pemicu eksternal yang membuat kita marah. Tapi kita bisa mengendalikan reaksi kita dengan kita kendalikan pikiran kita. Nanti saya akan berikan beberapa tips cara Anda pakai neocortex. Ya, Bapak Ibu kalau Anda punya pertanyaan Anda tulis ya di chat, nanti saya akan bahas terakhir ya. Welcome banget pertanyaan-pertanyaan, silakan Anda boleh ketik di chat ya. Nah, Bapak Ibu, hal yang lain kaitan dengan otak. Saya kasih Anda ilustrasi ya seperti sebuah mobil. Sebuah mobil itu kalau kita mau berangkat dari titik A menuju titik B, lokasi yang berbeda, kita akan menggunakan pasti setir, betul nggak Bapak Ibu? Setir ini adalah untuk mengendalikan perjalanan kita. Ya, setir ini ya Bapak Ibu. Ya, jadi manusia itu juga punya setirnya. Nah, itu seringkali disebutnya four central power. Sentralnya ada di 4 ini Bapak Ibu. Itu seperti setirnya sebuah mobil. Ya, kalau kita kendalikan 4 hal ini dengan baik, hidup kita akan damai sejahtera. Nggak gampang tersulut. Ya marah ada lah, tapi cepat beresnya. Stres juga ada, tapi cepat beresnya. Nah, powernya, setirnya itu ada di four central ini, yaitu apa? Yang pertama adalah pikiran kita, thinking kita. Yang kedua, feeling kita. Ini adalah inner side kita. Kemudian yang keluar dari thinking dan feeling adalah speaking, ucapan kita, behaving, perilaku kita. Ya contoh speaking ya, kita akan ngomong gini, mati deh gue, mateng deh gue, mateng deh, mateng. Waduh, gue apes banget nih, gue apes banget. Tuh kan, gue goblok kan, bego dasar gue. Ini speaking kita. Behaving kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, contoh ya, behaving kita adalah kalau yang negatif, ngerumpi, ngegosip, ngomongin atasan, ngomongin perusahaan, ngebahas panjang lebar si A, si B, itu behaving kita. Nah, kalau Anda perhatikan, setir mobilnya diri kita itu ada 4, ada yang internal, ada yang outer. Ya, nah, empat-empatnya ini bisa dikendalikan. Betul nggak Bapak Ibu? Bisa dikontrol. Cuma banyak orang yang tidak mau kendalikan. Neokorteksnya nggak mau dipakai untuk mengendalikan. Nah, Bapak Ibu, thinking. Kita bisa melatih kita punya thinking. Kita bisa memfilter thinking kita. Itu cara mengendalikan. Feeling. Kita bisa mengelola emosi-emosi negatif kita. Kalau neokorteksnya itu dipakai. Supaya apa? Kita punya negatif emotion, itu nggak merajalela berhari-hari. Salah satu contohnya Anda udah praktek bersyukur tadi. Ya, ketika Anda bersyukur hal yang baik, Anda melihat hal yang positif, Anda langsung nyes negatifnya Anda. Ya. Nah, Bapak Ibu, juga untuk reduce negative feeling misalnya, mengelola, mengontrol negative feeling.
dengan berdoa, sembahyang, meditasi, saat teduh. Itu adalah cara-caranya Bapak Ibu. Nah, buat Bapak Ibu Anda yang Muslim, Anda sehari ada 5 kali Anda sholat. Which is itu sarana yang sangat powerful untuk Anda kontrol Anda punya feeling. Anda berhadapan dengan Tuhan, Anda ngobrol dengan Tuhannya Anda. Nah, di satu sisi Anda juga mengucap syukur, sehingga feeling Anda bisa kendalikan. Enggak umbar emosi melulu. Nah, saya Kristen. Di Kristen itu cuma sekali, doa pagi, doa malam, Bapak Ibu. Nah, jadi buat Anda yang agamanya itu ada kebiasaan beberapa kali doa dalam satu hari, itu very good facility untuk Anda kembali lagi bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini kan yang bisa kita kendalikan, thinking dan feeling. Kejadian-kejadian di luar, ya, bos Anda di perusahaan, kebijakan perusahaan buat, external market, situasi-situasi di luar, itu uncontrollable. Itu tidak bisa Anda kendalikan. Tapi yang bisa Anda kendalikan adalah filter pikiran Anda. Yang bisa Anda kendalikan neokorteksnya Anda. Yang bisa Anda kendalikan adalah feeling Anda. Termasuk yang Anda bisa kendalikan adalah ucapan Anda. Yang bisa Anda kendalikan adalah tindakan Anda. Cuma masalahnya 4 central power manusia ini tidak kita kendalikan dengan baik. Yang terjadi adalah kita izinkan limbic brain kita merajalela, berulang-ulang saya katakan itu. Nah, kalau udah kayak begitu ya Bapak Ibu, itu stupid atau smart Bapak Ibu. Nah, Anda coba ketik ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu very welcome, saya akan jawab ya. Silakan Anda tulis, nanti saya akan jawab. Kalau saya tidak mau kendalikan 4 hal yang bisa saya kendalikan ini, saya ini stupid atau smart dalam hidup ini. Coba Anda ketik. Ya, bodoh, stupid, very stupid Bapak Ibu, very stupid. Ya, bodohnya ada O-nya panjang ya. Very stupid. Kayak contoh kita punya mobil, kita punya setir, setirnya kita nggak mau kendalikan, tapi kita main gas, kita main rem. Ya nabraklah Bapak Ibu. Anda jedar-jeder, bahkan Anda bisa nabrak orang sampai mati. Nah, 4 hal ini, ayo ya dengan Anda ikutan free webinar malam ini, ayo latihan. Latihan untuk kita kendalikan. Makanya kenapa ini disebutnya 4 central powers in human being. Ya, di sini udah jawabannya stupid ya. Nah, hari ini juga refleksi kepada diri kita semua. Ayo, jangan mau Bapak Ibu. Jangan mau dijajah oleh limbic brain Anda. Setuju nggak? Yang setuju ketik angka 1. Ini saya mau mendapat persetujuan dari Anda dulu nih. Setuju nggak Bapak Ibu? Jangan mau dijajah oleh power limbic brain kita, pola pikir negatif dalam pikiran bawah sadar kita. Tapi kita mau pakai neokortex untuk kendalikan pikiran ngawur. Oke? Nah, ini ketik yang 1 nih. Ini penting. Ketika Anda ketik 1 berarti Anda setuju. From now on, mulai dari hari ini, Bapak Ibu, jangan izinkan limbic brain Anda bekerja dengan liar. Ya, dia akan merusak diri Anda. Tapi pakailah neokorteksnya Anda. Pakailah pola pikir sadarnya Anda. Controlling. Yang mesti dikontrol apa? 4 hal ini. Ya, coba Bapak Ibu nggak usah buka mic, tetap mute. Anda coba katakan ya, yang Anda ikuti kalimat saya. Oke? Ya, ini untuk meletakkan mindset baru. Anda ikuti kalimat saya. Yang harus saya kendalikan ada 4. Thinking, feeling, speaking, behaving. Dan ini semua ada dalam kendali saya. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi ketika Anda ngomong kayak begitu, Anda sebetulnya lagi pakai neokorteksnya Anda. Sekali lagi loh, neokorteks itu pikiran sadar. Pikiran sadar untuk mengendalikan banyak hal. Jadi jangan ngumbar emosi yang justru merugikan diri kita. Sekali lagi ya, kita bisa marah, kita bisa stres, kita bisa kecewa, kita bisa takut. It's okay. Ya, karena kita masih manusia, tapi cepat
ambil alih 4 central power ini. Ya, you take over setirnya. Ya, jadi jangan izinkan mobil Anda nabrak sana, nabrak sini, dan nabrak orang lain lagi Bapak Ibu sampai mati. Ya, melukai orang, melukai anak-anak Anda dengan perkataan yang buruk, melukai pasangan Anda. Banyak orang Bapak Ibu sekalian, ya dalam mendidik anak. Ya, siapa yang di sini, coba saya nanya lagi ya. Siapa di sini yang masih punya anak di bawah 18 tahun? Coba ketik angka 1, angka 2 deh. Supaya saya bisa ngebedain jawaban yang tadi. Yang masih punya anak di bawah 18 tahun. Coba Anda ketik. Saya pengen tahu nih berapa banyak nih Bapak Ibu. Saya rada nyerempet ngomong ke sana sebentar ya. Wah, ini lumayan banyak ya, yang masih punya anak di bawah 18 tahun ya, Bapak Ibu. Oke, very good. Nah, Bapak Ibu, banyak orang punya persepsi ya, ketika dia mau mendidik anaknya, bicaranya marah-marah. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, marah-marah dengan mendidik anak itu dua hal yang berbeda. Marah-marah, Anda melukai perasaan anak Anda. Dengan Anda marah-marah, Anda melukai harga dirinya dia. Itu mirip Bapak sekalian. Ada sebuah papan kayu, Anda ambil paku yang besar, Anda pantek paku itu ke papan. Jeder, 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 jeder. Setelah Anda pantek paku itu ke papan, Anda cabut paku itu. Dan ketika Anda cabut paku itu, sisanya ada lubang yang dalam di papan tersebut. Itu adalah marah-marah Bapak Ibu. Anda marah-marah, Anda emosi. Tujuan Anda mendidik, sebetulnya mendidik anak, tapi caranya pakai marah-marah. Itu bukan mendidik, itu melukai perasaan. Walaupun Anda udah bilang kata maaf ke anak Anda, ya, ketika Anda bilang maaf kepada pasangan Anda, mungkin Anda bilang ini lelaki, lu bodoh, lu jadi lelaki, lu kaya, lu punya gaji kecil, lu lihat tuh tetangga tuh, udah bisa beli mobil, lu belinya cuma bisa motor, bego lu. Misalnya kayak gitu ya Bapak Ibu ya, contohnya kayak begitu ya Bapak Ibu. Setelah itu beberapa hari kemudian Anda minta maaf. Jadi ketika Anda cabut paku itu, lubang itu udah tercipta. Lubang itu bicara apa? Kepahitan, ketakutan, kekecewaan, kemarahan, dan seringkali nggak bisa hilang. Bertahun-tahun malah hilang. Dan bahkan bertahun-tahun pun nggak hilang. Tapi kalau mendidik Bapak Ibu, kita mengoreksi karakter anak. Mendidik kita dengan kasih, kita mendidik dia punya perilaku. Dan tidak memunculkan lubang. Jadi hati-hati loh. Buat Anda yang pemarah, yang punya anak apalagi di bawah 18 tahun, hati-hati. Kontrol 4 hal ini. Dan Dr. Caroline Leaf bilang, untuk menggunakan neocortex mengelola 4 hal ini, butuh latihan. Makanya saya sebut ini life skill. Karena saya pun pernah mengalami. Untuk saya melatih 4 hal ini, take times Bapak itu mirip kita latihan sebuah keterampilan. Keterampilan pakai neocortex. Bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun baru mateng. Ya tapi ini perlu kita latih kalau kita mau hidupnya cerdas. Paham ya Bapak Ibu sekalian ya? Jadi four central powers ini yang kita perlu latih. Intinya kalau saya mau pakai bahasa yang mudah diingat, pakai otaknya yuk. Otak ini tuh mengendalikan 4 hal ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, Anda perlu sadari loh, pikiran kita tuh seperti sebuah ladang. Anda kalau izinkan ya, tanaman liar, rumput liar itu tumbuh ya, binatang-binatang liar itu makan Anda punya benih ya. Maka Bapak Ibu sekalian Anda punya ladang pun tidak akan menjadi buah, tidak ada berbuah. Anda tidak bisa panen. Sama, kalau Anda tidak filter pikiran Anda dengan gunakan neocortex, Anda izinkan yang negatif-negatif itu masuk terus Bapak Ibu. Saya yakin Anda pasti pernah dengar. Maka yang terjadi Anda ngeracunin diri Anda sendiri. Ya, oke. Saya membaca Anda punya pertanyaan dulu ya. Di sini ada 2 pertanyaan kalau nggak salah ya. Saya coba akan baca. Sekali lagi Anda kalau ada punya pertanyaan Anda boleh tulis. Ya, rekaman ada. Saya rekam nanti silakan kontak kita punya tim marketing. Kita akan berikan rekamannya. Ya.
Dulu saya belajar menguasai emosi, saya sedang dengan positive thinking. Tapi capek, lama-lama meledak. Tapi saya belajar mengampuni dan membongkar alam bawah sadar, renungkan firman, lama-lama sekarang saya udah bisa ngontrol perasaan saya. Betul banget. Bapak Ibu, Anda nggak pernah bisa sabar. Aduh, gue mau sabar. Tapi Anda tidak kelola Anda punya pikiran. Anda masukin sampah-sampah terus-menerus. Anda akan capek. Yang Anda lakukan supaya nggak capek apa? Nanti saya akan jelaskan tipsnya. Kontrol 4 hal ini. Kontrol ini aja 4 hal ini. Ya, sehingga Anda tidak gampang meledak-ledak. Oke, next. Sebenarnya pengen lebih lama ikuti, tapi lagi di jalan. Oke, nanti ada rekamannya ya. Oke. Saya akan lanjutkan dulu, Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan, boleh Anda tulis. Bagaimana cara menghilangkan sakit hati dan hilangkan racun di dalam diri? Nanti saya akan jawab. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar lebih penting yang mana? Lebih penting pikiran sadar Anda. Karena pikiran sadar itu ada controllernya untuk menundukkan, mengontrol berbagai pola pikir yang salah di pikiran bawah sadar. Ya, jadi kalau ditanya mana yang lebih penting, pikiran sadar yang lebih penting dalam arti fungsinya untuk kita kelola. Karena kita punya power, ini controllable Bapak Ibu. Cuma kita nggak terlatih mengontrolnya. Ya, jadi makanya kenapa Bapak Ibu sekalian, pikiran sadar ini perlu kita sering pakai. Ya, bagaimana mengondisikan sales supaya nggak stres kalau dengan target? Bagaimana kan mengondisikan sales supaya ini lebih susah lagi nih, bikin orang lain nggak stres, kitanya sendiri juga gampang stres. Ya, jadi caranya bagaimana? Kita mau bikin kita punya tim nggak stres, ikutin training hari ini. Dia biar ngerti dulu, dia praktek juga. Karena kita nggak bisa membuat orang itu nggak stres. Yang bisa mengendalikan stres apa enggak? Ya orang itu. Nah, makanya dia perlu dikasih pengetahuan, pemahaman, ya terutama pemahaman tentang four central powers ini. Dan ini perlu diulang-ulang, dilatih bertahun-tahun di dalam tim kita. Supaya mereka mampu mengelola stres, bukan menghindari stres. Stres memang bisa dihindari Bapak Ibu, bisa anytime datang. Tapi kita bisa mengelolanya. Bagaimana rasanya mengatasi rasa tertolak? Nah, ini saya coba akan jawab di terakhir ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan berikan Anda tips. Bagaimana caranya kita mengelola kemarahan dan stres ini? Ya, tips yang pertama Bapak Ibu. Ketika ada sebuah kejadian, ada sebuah hal negatif yang menyerang kita, apa yang harus kita lakukan? Tips yang pertama adalah berikan makna yang positif terhadap kejadian itu. Ini penting banget loh Bapak, pakai neocortex. Jadi ketika ada suatu kejadian yang bikin emosi kita, bikin kita takut, bikin kita marah, bikin kita tertekan, langkah yang pertama, berikan makna yang positif kejadian tersebut. Saya kasih contoh ya, makna yang positif itu seperti apa ya Bapak Ibu ya, supaya nggak kepancing emosi. Perlu banyak latihan. Ya, ini pertanyaan dari Ibu Desi ya. Bagaimana cara biar nggak gampang kepancing emosi? Latihan menggunakan neokorteksnya kita. Latihan kontrol pikiran dan perasaan. Saya mau bilang Bapak Ibu, ini nggak otomatis. Harus dilatih setiap saat. Semakin sering dilatih, semakin kita bisa mengendalikan ini. Ya, nah, secara mengendalikannya, yang pertama adalah berikan makna yang positif atas kejadian tersebut. Saya kasih Anda contoh. Ya, contohnya kejadian negatifnya begini Bapak Ibu. Anda dikritik. Wah, paling nggak enak ya dikritik ya. Bikin mules. Atau Anda dikasih umpan balik negatif dari atasan atau rekan kerja. Misalnya Anda dia dapat kritik gini. Lu gimana sih lu ya kerja ya? Salah melulu. Pakai dong otaknya dong. Lu udah berapa tahun lu kerja di sini? Misalnya ya Bapak Ibu ngomongannya kayak begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, latihan berikan makna yang positif dalam kejadian negatif. Ini adalah salah satu cara menggunakan neocortex. Contohnya Bapak Ibu, ya, kasih makna positifnya adalah
kritik atau umpan balik negatif adalah kesempatan untuk saya memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas kerja saya. Jadi kita lihat dari sisi positifnya. Itu neokorteks, Bapak Ibu. Pakai pikiran positif kita menerjemahkan situasi yang kita alami dari sisi positif. Kasih makna positif. Ya, jadi kita akan bilang, oke, thank you, memang menyakitkan, kritik ini menyakitkan, tapi kritik ini adalah untuk perbaiki diri saya. Thank you. Aku mengucap syukur ada orang yang kritik saya supaya saya berubah. Saya mau bilang Bapak Ibu, bagi kebanyakan orang ini nggak terbiasa. Makanya perlu dilatih. Anda jangan bermimpi kayak ada pil ajaib, minum pil ajaib itu Anda langsung menjadi positif terus. Anda perlu latih otaknya Anda. Anda perlu latih neokorteksnya Anda. Ya, lalu kita terapin apa setelah itu tindakannya kita? Apa tindakan kita setelah pikiran ini kita setting? Kita bisa misalnya jangan langsung bereaksi emosional. Latihan, gak gampang loh Bapak Ibu di awal-awal. Saya mau bilang gak gampang. Tapi bisa kalau Anda latihan filter pikiran Anda. Ya, dengarkan dengan baik dan terima dengan lapang dada apa kritikannya dia. Berarti memang saya yang salah nih. Saya yang kurang. Atau Anda bisa tanyakan apa yang bisa Anda lakukan untuk perbaiki kesalahan dan kekurangan. Pak, Bu, boleh nggak? Saya minta saran ya. Yang harus saya perbaiki apa? Anda catat. Kemudian, buat rencana tindak lanjut untuk lihat kemajuan Anda. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Saya kasih Anda contoh yang lain ya. Kejadian negatifnya adalah Bapak Ibu sekalian, ya, kejadian negatifnya adalah Anda merasa bosan atau jenuh dengan pekerjaan yang itu lagi, sehingga Anda demotivasi. Saya mau bilang sama Bapak Ibu ya, satu-satunya yang bisa memotivasi diri kita hanya kita sendiri. Anda jangan berharap orang lain memotivasi Anda. Yang paling penting adalah motivasi yang kita ciptakan dari dalam diri sendiri. Nah, jadi ketika Anda menghadapi perasaan jenuh, makna positif apa yang kita bisa taruh? Merasa bosan atau jenuh adalah kesempatan saya eksplorasi dan kembangkan potensi atau minat saya di bidang lain. Jadi kita meletakkan sebuah meaning yang berbeda kejadian itu. Nah, kemudian kita ambil tindakan, jangan ngeluh. Lakukan yang terbaik. Bisa cari tahu ada proyek baru nggak, tugas baru nggak untuk saya belajar yang baru. Minta izin atasan Anda, Pak, Bu, saya boleh nggak coba eksperimen lakukan hal ini? Betul nggak Bapak Ibu? Nah, ini yang saya sebut dengan pakai neokorteksnya Anda. Contoh lagi ya Bapak Ibu ya. Anda merasa tertekan atau stres dengan beban kerja yang padat. Deadline kerja yang padat. Nah, makna positifnya apa yang kita bisa taruh? Ya, merasa tertekan adalah stres adalah kesempatan saya meningkatkan keterampilan manajemen waktu dan stres. Ya, pertanyaan Pak Budi tadi tuh, bagaimana tuh orang sales gitu ya, ketika dikasih targetnya lumayan menantang, deadline-nya ketat, supaya mereka nggak stres gimana? Nggak bisa, Pak. Kita nggak bisa bilang mereka supaya nggak stres. Tapi kita perlu melatih dia bagaimana memberikan makna positif ketika ada tekanan ini. Bagaimana kita caranya melatih mereka cara pakai otak secara benar. Ya, pakai otak secara benar, Bapak Ibu sekalian. Nah, cara menerapkannya gimana dalam konteks kejadian negatif ini? Jangan panik, jangan menyerah saat merasa tertekan karena beban yang berat. Buat prioritas. Saya harus latihan buat prioritas. Saya harus latihan buat jadwal kerja. Ya, kalau Anda adalah leader, saya mau delegasikan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah cara-cara ketika kita pakai, ini artinya kita punya growth mindset. Kita mau bertumbuh, kita mau berubah. Ya, bukan fokus kepada stresnya, pemicunya. Ya, nah ini adalah contoh-contoh tips yang pertama. Memberikan makna yang positif atas sebuah kejadian yang negatif.
Ya, Bapak Ibu, saya mau bilang sama Anda, ini nomor satu Anda tidak bisa lakukan, maka segala usaha Anda yang lain pasti Anda gagal. Anda akan stresnya nanti akan menggulung. Ya, oke. Tips yang kedua. Tips yang kedua ya, berhenti melakukan tawar-menawar dengan pikiran Anda. Saya ulangi ya, berhenti melakukan tawar-menawar dengan pikiran Anda. Ya, dengan keadaan yang tidak sejalan dengan harapan atau ekspektasi, berhenti untuk mengandai-andai. Jadi begini contohnya Bapak Ibu sekalian. Aduh, kapan ya itu atasan gue diganti ya? Gue udah sebel banget tuh. Aduh, andaikan dia sakit. Sakitnya yang lama gitu loh ya. Nggak masuk-masuk. Gue nggak akan stres kayak gini nih. Atau, aduh, kalau misalnya ya gue kerja di Google aja. Atau gue kerja di Shopee, gue nggak kayak begini nih. Jadi kita nih tawar-menawar, mengandai-ngandai dengan diri kita. Ya, kita berandai-andai, berlebay-lebay malah Bapak Ibu. Ini yang disebut overthinking. Ini yang akan membuat kita akan semakin stres. Aduh, coba gue dengerin bapak gue ya dulu ya, nggak masuk ke bidang ini ya. Aduh, gue nyesel banget dah. Ini yang menjebak Anda, Bapak Ibu. Stres yang berlebih-lebihan. Aduh, andaikan saya tidak bikin kesalahan yang bodoh ya di masa lalu. Andaikan saya ada di departemen itu ya, aduh, gue dulu punya atasan yang baik tuh. Sekarang nih atasan gue ampun-ampun deh. Kapan ya ini orang diganti ya? Bapak Ibu, dengan kita lakukan kayak gitu, kita berharap di langit itu ada dua matahari, Bapak Ibu. It will never come true, tapi yang terjadi adalah stres yang berlebihan muncul. Stop ya, pakai neocortex, katakan ke dalam pikiran kita. Stop ya tawar-menawar dalam pikiran saya. Stop. Stop ya saya berandai-andai ya. Stop ya overthinking saya ya. Sekali lagi, pakai neocortex Anda. Pakai steer kehidupan Anda. Ini yang disebut oleh Dr. Caroline Leaf. Hanya 5% populasi manusia yang terbiasa menggunakan otak. Ya, seringkali otak kita pakai untuk bikin strategi, untuk jualan, untuk berbagai metode kerja, tapi kita tidak pakai untuk mengendalikan emosi kita. Itu kan ngawur kan Bapak Ibu? Itu kan stupid yang tadi kita bahas. Ya, jadilah realistis. Jadilah realistis. Terima faktanya. Embrace, rangkullah fakta yang ada dan mengucap syukur. Berikan makna yang positif, kumpulkan energi, lakukan yang terbaik. Nah, itu adalah tips yang kedua. Tips yang ketiga, Bapak Ibu. Latihan sekali lagi pakai prefrontal cortex atau neocortex tadi. Latihan, latihan, latihan. Karena Bapak Ibu Anda dengar hari ini belum tentu otomatis Anda terpakai. Atau Anda tidak otomatis terbiasa maksud saya. Ya, latihan pakai prefrontal cortex atau neocortex itu gimana? Latihan sering-sering katakan stop kepada pikiran-pikiran negatif. Jadi pikiran negatif ini ketika muncul, cepat-cepat katakan kepada diri Anda. Hey, stop ya, berhenti, jangan berandai-andai. Saya mau tanya Bapak Ibu, susah nggak praktek yang nomor satu ini susah nggak? Coba ketik lagi Bapak Ibu. Ya, pakai neocortex, latihan katakan berhenti, stop, pikiran ngaco, pikiran negatif. Menurut Bapak Ibu susah nggak? Coba ketik Bapak Ibu di chat. Saya pengen tanya Anda punya sudut pandang. Susah. Saya mau bilang Anda susah Bapak Ibu. Susah banget. Kenapa? Karena nggak terbiasa. Nggak terbiasa Bapak Ibu sekalian. Oh, ada yang bilang tidak ya. Wah, puji Tuhan kalau Anda udah terbiasa ya. Tapi ketika Anda latihan, 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 nanti akan terbiasa. Susahnya karena nggak terbiasa. Itu yang saya sebut, neocortex-nya nggak dipakai. Anda izinkan pikiran bawah sadar Anda merajalela. Padahal Tuhan udah kasih ngeremnya. Remnya namanya neocortex. Nah, jadi latihan mulai hari ini, say stop it. Ya, karena kita nggak terbiasa lakukan hal ini. Ya, karena otak kita berkata-kata juga betul.
banget. Karena di dalam diri kita, otak kita ini berantem melulu, Pak. Ada malaikatnya, ada iblisnya kan di dalam diri kita ya. Ya, dalam diri kita ada iblisnya, ada malaikatnya nih. Kadang-kadang malaikatnya kalah, iblisnya lebih sering. Karena kita izinkan hal itu, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita nyeplos sendiri. Nah, itu speaking kita nih. Goblok banget itu orang. Atau kita ngomong gini, dasar nih, goblok itu orangnya. Bapak Ibu, ketika Anda keluarin kata-kata itu, emosi negatif Anda yang muncul. Ya. Yang kedua, kita cepat-cepat melakukan pengalihan ketika pikiran negatif ini lagi menguat di dalam pikiran Anda. Ya, cara mengalihkan pikiran Anda adalah lakukan sesuatu. Ini contoh nih Bapak Ibu. Anda lagi duduk nih, Anda duduk di laptop ya. Lalu pikiran ngawur muncul nih. Si iblisnya datang nih Bapak Ibu. Si iblis adalah pikiran negatif ya Bapak Ibu ya. Ini kiasan aja. Si iblisnya lagi ngaco nih, lagi ngadat nih. Nah, paling gampang Bapak Ibu ketika Anda lakukan itu, Anda cepat-cepat bangkit berdiri dan katakan stop. Jangan sambil duduk. Kalau posisi Anda masih tetap duduk, itu sangat sulit sekali Anda keluar dari pikiran negatif tadi. Ya, makanya Bapak Ibu istri-istri kalau lagi kesel banget sama suaminya Bapak Ibu, dia kerja di dapur, dia alihkan dia punya energi Bapak Ibu untuk lakukan yang baik. Bahkan ada ibu-ibu ya, emak-emak yang ngosek kamar mandi pakai sikat gigi selama 1 jam. Ya, keluarin energi negatifnya Bapak Ibu sambil masukin pikiran positifnya. Ya, saya dulu-dulu ya Bapak Ibu ketika lagi latihan ini, ketika lagi energi si iblis ini pikiran negatifnya lagi kenceng banget apa yang saya lakukan. Saya keluar dari situasi itu, ya saya main piano atau saya kerja malah, ya tapi betul-betul ganti ya. Ketika Anda lagi lakukan A, pengalihannya Anda harus lakukan B. Ketika Anda lagi lakukan C, pengalihannya Anda harus lakukan D. Jadi jangan di C-nya. Jangan di A-nya. Sulit banget ketika Anda masih di posisi yang sama. Kalau di kantor, Bapak Ibu, Anda lagi tertekan, lagi stres, nah Anda boleh keluar dari tempat kerja Anda dulu, dari kursi Anda. Kalau ke tempat kerja ada lantai 2, lantai 3, Anda mungkin bisa naik ke lantai 2, lantai 3. Ya nggak ada tujuan, cuma naik. Ya, intinya Anda bergerak, turun lagi, Bapak Ibu, sambil di dalam perjalanan itu, Anda katakan stop. Say stop pikiran negatif itu. Ya, lalu jadilah tenang dengan cara apa? Mengucap syukur. Tarik napas, buang napas, tarik napas. Bapak Ibu, jangan berharap Anda bisa anger management kalau Anda tidak punya trik-trik dan nggak mungkin itu akan terjadi otomatis perubahannya. Mimpi Bapak Ibu, kalau Anda berharap otomatis terjadi perubahan. Anda perlu do something. Pakai neokorteksnya. Ya, kemudian baru Anda masuk ke proses cari solusinya. Mesti gimana? Tindakan Anda apa? Ya, ini tips yang ketiga. Ini penting banget. Screenshot, lakukan Bapak Ibu, praktekkan. Ya, tips yang keempat, hindari topik-topik yang bisa memicu stres Anda. Bapak Ibu, saya punya problem adalah aslinya ya, gampang khawatir. Makanya saya paling nggak mau baca berita-berita yang bikin saya khawatir. Contoh ya Bapak Ibu, saya tidak akan baca berita-berita Indonesia tahun 2024 ekonominya suram karena tahun politik. Saya nggak mau baca tuh. Karena ketika saya baca berita kayak begitu, itu bikin saya jadi khawatir. Jadi nanti overthinking, overanalyzing. Nah, topik-topik yang memicu stres di tempat kerja apa? Dan jangan bahas ini, jangan diucapin, jangan didiskusikan. Nah, ini ada beberapa topik nih. Topik-topik misalnya tantangan dan kesulitan untuk mencapai target kerja. Ya contoh tadi, sales. Aduh gila, salesnya tahun ini naik 30%. Lu yang bener aja lu, 30% bro. Ini lagi tahun politik nih. Dia diskusi ya, bahas tentang betapa beratnya naik 30%. Ketika Anda lakukan ini, Anda lagi masukin racun ke dalam pikiran. Atau topik-topik ngebahas kejelekan atasan, kekurangan atasan. Emang kita juga nggak ada jeleknya. Semua juga punya sisi jeleknya. Lalu yang ketiga,
Kita ngebahas kebijakan perusahaan kita nggak sukai, didiskusikan segala macam. Bapak Ibu, ini kita cari penyakit. Ketika kita diskusikan ini, maka stres itu akan datang, marah itu akan datang. Atau topik-topik tentang beban kerja yang berat, atau tentang perubahan-perubahan yang perlu dilakukan perusahaan. Itu berarti kita memberikan meaning, makna yang negatif terhadap sesuatu situasi. Sekali lagi, yang ngontrol diri kita itu siapa? Makanya hindari topik-topik yang memicu stres Anda. Yang tips kelima, Bapak Ibu. Seringkali ada satu titik Anda udah nggak kuat. Ya, berbagai trik Anda nggak kuat sendirian. Anda perlu butuh mentor. Ya, Anda punya mentor. Jadi kalau udah kebangetan, udah overheated nih pikiran Anda, datang ke mentor Anda minta dikuatkan. Masukin hal-hal yang positif. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya. Para mentor-mentor yang ada, tokoh-tokoh terkenal mereka juga punya mentor loh. Ya, contoh Mark Zuckerberg, dia pendiri Facebook. Dia punya mentor siapa? Steve Jobs. Ya, Steve Jobs ini yang memberikan dia saran berharga kepada Mark, terutama kaitan dengan strategi, fokus, ya, dan sebagainya. Dia punya mentor. Bill Gates, pendiri Microsoft. Dia punya mentor, Warren Buffett. Ini orang yang terkaya di dunia kali Bapak Ibu. Elon Musk, Anda pasti tahu ya, pendiri Tesla. Mentornya dia adalah pendiri Google, Larry Page. Ya, kalau Bapak Ibu mau sehat mentalnya ya, pilih satu orang mentor dalam hidup Anda. Di mana kalau Anda udah benar-benar trafonya udah mau meledak, Anda datang kepada orang ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, Anda sebetulnya mau bikin hidup Anda tuh bagaimana sih? Anda mau bikin hidup Anda happy atau Anda mau bikin hidup Anda sengsara? Itu pilihan Bapak Ibu. Seringkali orang nggak pakai setirnya. Tadi ya, the full power yang kita bisanya harusnya setir. Seringkali kita nggak mau pakai dan kita mau hancurkan kita punya emosi, hancurkan kita punya apa namanya motivasi. Pertanyaan saya, do you want to be happy? Coba Anda jawab di chat. Do you want to be happy? Kalau banyak makan boleh nggak? Bolehlah pelariannya. Kalau lagi stres ya pelariannya makan ya. Banyak orang lakukan itu ya. Tapi hati-hati karbo ya, karbo. Ingat karbo. Ya, oke. Do you want to be happy? Coba tik Bapak Ibu. Ketik dulu, saya baru lanjutin. Ya. Jangan asal ngomong. Jangan asal ngomong. Anda make a decision tonight. Ini mumpung weekend, besok libur, bikin keputusan hari ini. Mau nggak Anda bikin hidup Anda happy walaupun sekeliling Anda lagi bergonjang-ganjing? Mau apa enggak? Oke. Mau ya? Yakin ya? Nggak NATO ya? Nggak NATO ya Bapak Ibu ya? Oke, very good. Ya, tetap mau ya? Oke, good. Jadi jangan mau bodoh. Setuju nggak? Jangan mau bodoh. Ya, kita hidup terbatas waktunya. Kita nggak akan hidup 200 tahun, Bapak Ibu. Enjoy your life. Dengan cara apa? Tirnya dipakai. Nah, saya punya sebuah gambar, Bapak Ibu sekalian. Wah, ini gambarnya saya lupa. Nah, ini dia gambarnya nih. Gambarnya bertanya gini, kamu bahagia nggak? Are you happy? Kalau jawabannya yes, lanjutnya adalah keep doing whatever you are doing. Lanjutkan apa yang kamu lakukan. Karena kamu udah on track. Tapi ketika ditanya, are you happy? No. Pertanyaan selanjutnya, kalau no, mau nggak happy? Jawabannya ada dua. Kalau bilangnya, enggak, gue nggak mau happy, maka jawaban selanjutnya, ya lakukan aja, lanjutin negative thinkingnya, lanjutin itu limbic brain-nya merajalela, lanjutin emosinya diumbar-umbar, lanjutin aja, lanjutin. Ini rada tulas ya Bapak Ibu, tapi ngebangunin otaknya Anda. Tapi kalau Anda ditanya, mau happy nggak? Kan lu nggak happy sekarang. Oh iya dong, gue mau happy dong. Change something. Ya, robah cara berpikirnya Anda. Neokorteksnya dipakai. Neokorteksnya dipakai. Bapak Ibu, kami punya materi in-house training dengan judul Effective Working Habit.
ini adalah training yang sangat penting banget untuk meletakkan kultur budaya kerja yang produktif lewat mindset dan behavior. 4 yang tadi tuh, steer-nya tuh kita pakai. Ya, thinking, feeling, speaking, behaving. Nah, ini effective working habit melatihnya ke sana. Ya, ini adalah materi training untuk menanamkan mindset positif, ngelola mindset negatif, melatih habit produktif. Bagaimana kita punya growth mindset, jangan pakai fixed mindset, dan latihan positif emotional management. Jadi program training 2 hari.